Pernah ada cerita, zaman dulu tuh ada orang, dia tuh tukang tukang pandai besi, dimana dia menyepuh besi itu nggak merasakan panas sama sekali, karena besi itu kalau disebut tuh kan butuh api yang panas tuh, butuh bara api yang menyala. Nah, dia itu nggak merasakan panas sama sekali dah. Cerita tersebut tersebar di kalangan masyarakat, dan ada salah satu laki-laki yang penasaran, itu cerita itu bener apa enggak gitu. Akhirnya laki-laki tersebut penasaran tentang pandai besi yang tubuhnya nggak terbakar api itu. Dia bertamu dan melihat secara langsung bahwa si pandai besi tersebut bener-bener tangannya tuh nggak merasakan panas dan sakit ketika menyentuh api. Nah, setelah laki-laki ini tuh menunggu sampai pekerjaannya selesai, terus laki-laki menghampirinya dong, mengucapkan salam dan berbicara, aku sekarang menjadi tamumu, tolong sambut aku sebagai tamu, gitu kata laki-laki tersebut. Terus pandai besi itu tadi mengiyakan, lalu mengajaknya ke rumah dan menjamu selayaknya tamu pada umumnya. Lalu tamu tersebut itu menginap di malam harinya, tuh menginap. Dia tuh penasaran, amalan apa sih yang dipakai pandai besi itu sampai dia bisa nggak merasakan sakit ketika menyentuh api. Menginap, dan ternyata si pandai besi tersebut nggak melakukan amalan apapun. Dia tuh cuman ya sholat isya gitu, yang mengerjakan yang wajib-wajib, tidak melakukan sholat sunnah tambahan. Jadi dia tuh tidur sampai subuh gitu. Lalu di hatinya laki-laki tersebut juga penasaran, kok nggak ngamalin apa-apa sih, kok amalannya cuma sebatas ibadah wajib sih gitu. Jangan-jangan memang dia menyembunyikan amalan khusus dariku ya. Oke lah, aku tak menginap satu hari lagi di rumah dia, untuk siapa tahu di malam selanjutnya aku melihat dia mengamalin sesuatu gitu, sesuatu yang membuat dia punya kelebihan atau karomah, nggak kebakar api. Akhirnya di hari kedua si laki-laki tersebut nginep lagi di rumahnya si pandai besi, dan ternyata si pandai besi tersebut nggak ngamalin apa-apa lagi ya. Memang amalannya cuma sebatas sholat wajib, udah gitu. Terus malamnya juga tidur, sholat wajib, sholat isya, sholat subuh gitu. Lah si laki-laki itu juga bingung sih, kok bisa sih punya karomah, punya kelebihan seperti itu, kok nggak ngawalin apa-apa. Akhirnya si laki-laki memberanikan diri bertanya ke pandai besi tersebut, kamu kok bisa sih, kamu loh tak lihat-lihat 2 malam ini kok nggak ngamalin sesuatu yang hebat, tirakat apa atau apa, kok bisa punya kelebihan nggak tersentuh api sih gitu. Terus si pandai besi bilang dong, oh itu ada asal usulnya. Aku tuh mengalamin hal yang aneh, cerita yang aneh gitu, dan ajaib memang tuh, kata si pandai besi. Lalu si pandai besi menceritakan ceritanya, asal muasal kenapa dia bisa mempunyai kelebihan tersebut kepada si laki-laki tersebut yang menjadi tamunya. Ceritanya tuh gini, aku dulu itu pernah punya tetangga perempuan yang cantik. Nah, aku tuh suka dengan dia itu, aku cinta sama dia. Dan berkali-kali aku merayu dia, itu nggak berhasil karena saking wanitanya itu. Tetanggaku tuh saking menjaga dirinya dari kemaksiatan gitu. Jadi saking waroknya, wirai itu menjaga diri betul dari hal-hal yang dilarang Tuhan gitu. Aku tuh nggak pernah bisa menyentuh dia, bahkan merayu dia pun nggak pernah bisa, karena dia saking menjaga dirinya. Dan suatu hari, waktu musim lagi paceklik, makanan sulit, dan semua orang mengalami kelaparan. Kebetulan aku pada saat itu tuh masih mempunyai harta, dimana aku nggak kelaparan, nggak seperti orang-orang dan wanita tetanggaku tersebut itu mengalami kelaparan. Di suatu hari, aku sedang duduk-duduk di rumah. Lalu pintu rumahku ada yang mengetuk. Aku buka dong pintu. Ternyata di situ yang berdiri adalah perempuan cantik yang aku cintai tersebut. Dia meminta makan ke aku karena memang dia belum makan dan lapar dan gak punya apa-apa. Lalu aku mengatakan kepada dia, oke, aku bakal ngasih kamu makan, tapi syaratnya kamu harus memberikan tubuhmu ke aku gitu.
Si perempuan tersebut karena saking solehahnya menjaga diri, maka dia langsung pulang. Dia nggak peduli, nggak dapat makanan, lapar pun nggak apa-apa, daripada dia harus menyerahkan tubuhnya untuk maksiat gitu. 2 hari lalu berselang, 2 hari selanjutnya, 2 hari berselang, wanita tersebut mendatangi rumahku lagi gitu. Kisah lanjut dari si pandai besi tersebut. Wanita tersebut datang lagi ke rumahku dan meminta aku makanan lagi. Lalu aku menjawabnya sebagaimana aku menjawab yang awal tadi. Oke, kamu tak kasih makan, tapi syaratnya kamu harus nyerahin tubuhmu ke aku gitu. Si wanita tersebut tetap gak mau, dia langsung putar badan dan balik pulang. 2 hari lagi, si wanita tersebut datang lagi ke rumahku. Lalu aku menyambutnya dong. Dia masuk dan duduk. Dia tuh sudah lemah sekali di waktu itu. Karena yang pertama udah aku tolak, dan yang kedua dia mau masuk ke rumahku. Lalu aku menyuguhkan makanan dong kepada dia, karena dia memang tujuannya untuk minta makanan. Pas makanan sudah berada di depan wanita tersebut bertanya, apakah makanan ini karena Allah gitu. Terus aku menjawab, oh tidak, makanan ini karena supaya kamu mau menyerahkan tubuhmu ke aku gitu. Di kedua kalinya aku mengatakan tersebut kepada wanita tersebut, dan wanita tersebut langsung bangkit berdiri dan pulang. Dia nggak peduli mau lapar sekalipun. Dia tetap nggak mau berbuat maksiat. Dia tetap nggak mau membangkang terhadap Tuhan hanya untuk mendapatkan makanan. Dia itu kuat sekali pendirian dia itu. 2 hari telah berlalu, dia datang lagi ke rumahku dan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Mukanya udah keriput, hancur karena tersakiti oleh lapar. Punggungnya rontok, dikatakan rontok di sini itu bahasa kiasan, jadi mungkin punggungnya sudah sangat lemah. Dia datang ke rumahku minta makan dengan suara yang sudah putus karena saking laparnya. Tolong aku keimangan, kasih makan karena Allah gitu. Terus akhirnya aku merasa kasihan dengan dia. Oke, aku persilakan masuk rumah dan duduk. Di situ aku posisi nggak punya makanan matang, jadi aku menyalakan api untuk memasak makanan dulu. Nah, setelah makanan aku masak dan aku hidangkan ke dia, makanan udah berada di depan dia. Dia tetap nggak mau makan. Dia bertanya lagi, apakah makanan ini karena Allah gitu. Terus tiba-tiba aku pun terpikir, hidayah Allah datang kepada aku terpikir, betapa buruknya diriku ini tuh wanita yang solehah, menjaga diri banget dari maksiat, kok aku permainin sih. Dia minta bukan karena kesenangan, tapi memang karena dia benar-benar butuh makanan dari aku, butuh uluran tangan dari aku, kok malah aku memanfaatkannya gitu. Akhirnya kata si pandai besi tersebut, akhirnya aku pun berdoa ke Allah, ya Allah, aku tobat kepadamu, aku gak akan mendekati wanita tersebut lagi pun gitu. Akhirnya aku bertanya dong ke wanita tersebut, kenapa gak mau makan gitu. Makanlah, ini makanan, gak usah takut, ini makanan karena Allah gitu. Akhirnya si wanita tersebut gembira. Dia langsung mendongakkan kepalanya, lalu berdoa ke Allah, ya Allah, kalau omongan laki-laki ini benar, jujur, maka haramkanlah laki-laki ini dari api, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Akhirnya si wanita tersebut makan dengan lahap, dan aku masuk ke dalam dapur untuk mematikan api. Dimana aku tadi kan masak, nah apinya belum aku matiin, jadi aku matiin dulu. Di situ aku menginjak bara api, dan ternyata bara api itu benar-benar gak menyakiti kakiku. Akhirnya aku gembira aku mendatangi lagi si perempuan tersebut. Doa kamu benar-benar terkabul oleh Allah. Aku habis menginjak bara api, dan bara api itu gak menyakiti aku gitu. Nah, terus si perempuan tadi menjawab, alhamdulillah. Langsung sujud si perempuan tersebut, syukur kepada Allah, tujuanku untuk laki-laki tersebut sudah tercapai, ya Allah, terima kasih gitu. Tolong ambil nyawa aku sekarang gitu.
Dan akhirnya si perempuan tersebut mati, diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan sujud. Jadi si laki-laki tersebut mengalami hal yang ajaib seperti itu. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidayah itu datang dari manapun gitu. Kita melihat dari sudut pandang laki-laki ya, si pandai besi tadi, bahwa pandai besi tersebut itu enggak melakukan zikir dan sebagainya, riyadhah. Dia malah pada awalnya punya keinginan untuk maksiat dengan memanfaatkan rasa lapar perempuan yang dicintainya tadi. Dia tuh niatnya buruk, tapi ternyata pada akhirnya dikasih hidayah oleh Allah. Jadi hidayah itu hak mutlak Tuhan. Kita nggak punya akses sama sekali ke hidayah. Jadi kita harus hati-hati betul. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan nggak punya hidayah, dalam keadaan tidak diberi hidayah Allah gitu. Makanya di dalam sholat itu di sebagian riwayat disunahkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu. Jadi Tuhan itu bisa membolak-balikan hati, tolong tetapkan hatiku dalam keadaan memegang agamamu ya Allah. Karena itu yang harus kita takutkan. Jadi kita takut mati dalam keadaan nggak dapat hidayah, dalam keadaan sesat gitu. Jadi itu kesimpulannya, hidayah itu hak mutlak Tuhan. Nggak ada manusia satupun yang bisa memastikan apakah dapat hidayah atau enggak. Dan datang dari arah manapun terserah Tuhan, bahkan dari arah yang awalnya niatnya buruk sekalipun. Itu dari sudut pandang laki-laki. Terus dari sudut pandang si perempuan tadi, bahwa memegang prinsip janji kepada Tuhan, tidak menentang Tuhan, itu lebih kuat daripada keinginan makan sekalipun. Bahkan sekalipun lapar banget tuh, ada beberapa hari itu sekitar 4 harian lebih ya. Tentunya kalau dicerita tadi kan 2 hari berarti 4 hari. Dan nggak mungkin 4 hari itu pasti ada hari-hari sebelakangnya kan. Itu kondisi sedang wabah ya, wabah lapar. Jadi selapar apapun, kalau ditukar makanan itu ditukar dengan harga diri, ditukar dengan tubuh, itu masih terlalu murah gitu untuk menukar makanan. Nanti si perempuan itu lebih memilih untuk lapar daripada menyerahkan dirinya dinodai oleh siapapun. Itu cerita maktub di kitab Uqudul Rujan karya Imam Nawawi di bagian akhir-akhir itu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.